Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini bertemu lagi dengan Bapak Edi Rohmas di mata pelajaran matematika untuk kelas 7 ya. Untuk materi hari ini masih di bab pertama, yaitu bab materi bilangan ya. Materi bilangan untuk hari ini kita seperti kemarin udah membahas materi tentang bilangan pecahan ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan ya. Nah, di operasi hitung pecahan ini kita akan mempelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian, perpangkatan, kemudian pengerjaan hitung campuran bilangan pecahan, kemudian pengerjaan hitung bilangan desimal ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materinya, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Baru 3 dulu materi, nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke dalam pembahasan materi. Untuk hari ini kita masuk ke dalam operasi hitung pecahan ya. Nah, operasi hitung pecahan itu sama seperti dengan operasi hitung pada bilangan bulat ya. Ada penjumlahannya, ada pengurangannya, ada perkaliannya, ada pembagiannya ya. Kemudian ada juga pemangkatannya ya. Oke, untuk yang pertama itu tentang penjumlahan ya. Seperti kalian ketahui pas waktu kalian masih di sekolah dasar ya, untuk penjumlahan pecahan itu, maka hal yang harus diperhatikan adalah penyebutnya ya. Nah, ini yang poin A ini penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, di sini penyebutnya 23. Nah, kalau penyebutnya udah sama begini, pembilangnya tinggal langsung dijumlahkan ya. Jadi ini 5 tambah 6 11, kemudian penyebutnya tetap ya 23. Nah, kalau di sini penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah, untuk yang tidak sama maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya ya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita lihat nih yang paling besar ya. Jadi FPB ya, FPB faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 2. Nah, untuk faktor persekutuan terbesarnya ternyata karena 8 ini kelipatan dari 2, maka langsung aja ya kita samakan ke angka 8. Nah, di sini 8 dibagi 8 hasilnya 1 dikalikan 5 ya. Kemudian yang pecahan yang kedua, 8 dibagi 2 itu 4 dikalikan ke 1 hasilnya 4. Nah, udah sama penyebutnya gini, langsung aja ya pembilangnya itu langsung dijumlahkan. Nah, jadi 9/8. Maka kalau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran itu maka menjadi 1/8 ya. Dari mana 1/8? Dari 9 bagi 8 itu dapat 1 dan sisanya 1 ya. Jadi 1/8. Kemudian ada penjumlahan antar pecahan campuran ya. Nah, antar pecahan campuran ini kalau dilihat dari dari LKS kalian ya, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita langsung ya caranya. 3 dikalikan 4 ya, 3 jadi kepala dikalikan ke penyebut, kemudian ditambahkan pembilang ya. Jadi 3 kali 4 12 ditambahin 3 hasilnya 15. Nah, ini penyebutnya tetap 4 ya. Kemudian yang ini 2 kalikan 2 4 tambahkan 1 5, jadi 5/2 ya. Nah, di sini penyebutnya masih berbeda ya. Di sini 4, di sini 2. Nah, maka
karena 4 ini kelipatan dari 2, maka kita langsung penyebutnya samakan ke angka 4 ya. Jadi 4 dibagi 4, 1 kali 15, 15 ya tetap. Dan yang ini 4 dibagikan 2, itu hasilnya 2, 2 dikalikan 5, hasilnya 10. Langsung kita jumlahkan ya. 15 tambah 10 itu hasilnya 25. Kemudian penyebutnya tetap 4. Nah ini 25 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi 4 kali 6 24. Nah 25 dikurang 24 itu 1 ya. Jadi 1/4 ya. Sekarang kita langsung ke pengurangan ya. Untuk pengurangan hampir mirip ya, mirip dengan penjumlahan. Jadi penyebutnya harus disamakan. Nah, setelah sama maka pembilangnya bisa langsung dikurangkan ya, langsung dioperasikan. Nah, di sini untuk yang nomor A ini kita penyebutnya dimisalkan langsung B aja ya. Nah, ini kemudian untuk yang poin B ini penyebutnya yang berbeda. Maka kita lihat FPB dari 8 dan 3 itu adalah 24 ya. Jadi 24 dibagikan 8 itu hasilnya 3, 3 dikalikan 7 hasilnya 21. Kemudian 24 dibagikan 3 itu 8, 8 dikalikan 2 itu 16. Nah, udah sama penyebutnya, kita langsung kurangkan. 21 dikurang 16 hasilnya 5 ya. Ini bisa disederhanakan enggak? Tidak ya. Kenapa? Karena 5 itu udah dalam bentuk bilangan prima dan 24 ini bukan kelipatan dari 5. Kemudian untuk pengurangan pecahan campuran yang poin C itu mirip ya dengan yang ini, dengan penjumlahan campuran. Nah ini sama, kita langsung dibuat dulu ke dalam pecahan biasa. Berarti 8 kali 3 24 dikalikan 1 8 kali 3 24 ditambahkan 1 jadi 25 ya. Penyebutnya tetap 3. Nah ini 3 kali 2 itu 6, 6 tambah 1 hasilnya 7. Nah udah ya, jadi penyebutnya itu masih beda. Maka kita cari FPB dari 3 dan 2 ya, FPB dari 3 langsung aja, atau kita langsung ya. 3 kali 2 itu 6 ya. Nah maka kalau 3 kali 2 itu 6, maka yang ini juga harus dikalikan 2 dan yang 7 dikalikan 3 ya. 25 dikalikan 2 itu 50, kemudian 7 dikalikan 3 hasilnya 21 ya. Dan penyebutnya 6. Atau nih, untuk lebih mudah disilangkan aja. 2 kali 25 hasilnya 50, kemudian 3 kalikan 7 hasilnya 21 dan penyebutnya 3 kali 2 ya, hasilnya 6. Jadi 50 dikurang 21 itu 29 dan penyebutnya tetap 6 ya. Maka 29 dibagi 6 itu hasilnya 4, sisanya 5 ya. Jadi langsung sisanya 5/6. Nah untuk perkalian ya, untuk berikutnya operasi bilangan untuk perkalian. Nah, untuk perkalian itu, ini perkalian antar bilangan bulat C. Jadi bilangan bulat dikalikan pecahan ya. Nah ini kalian langsung kalikan bilangan bulat ini ke pembilangnya ya, langsung ke pembilangnya. Jadi A kali C per B ya. Kemudian antar pecahan. Nah kalau antar pecahan jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Jadi ini AC per BD. Kemudian kebalikan pecahan. Nah kalau perkalian kebalikan pecahan maka hasilnya adalah 1 ya. Jadi AB per AB jadi sama dengan 1. Nah untuk pemangkatan bilangan pecahan berarti perkalian berulang ya, berulang. Kemudian kita lihat A pangkat 2 A per B pangkat 2. Jadi otomatis ini jadi A nya pangkat 2 dan B nya pangkat 2 ya. Kemudian yang ini A pangkat 3 dan B pangkat 3. Oke. Untuk tugas hari ini
silahkan kalian ya hitung. Yang nomor 1 poin A tentang penjumlahan, pengurangan, dan pengurangan. Kemudian yang nomor 2 itu tentang perkalian ya. Nah ini positif kali positif, langsung aja nanti hasilnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kemudian yang nomor poin B juga pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Nah, kalau yang poin C itu lihat di sini negatif, di sini positif, nanti hasilnya apa? Ya, negatif dikalikan positif itu hasilnya negatif. Nah, kalau untuk yang poin D itu negatif dikalikan negatif itu hasilnya nanti positif ya. Tetap pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk yang nomor 1 itu harus disamakan dulu semua ya itunya. Penyebutnya. Ya, penyebutnya harus disamakan A, B, C, D. Untuk yang nomor 2 kalian sistem perkalian langsung kalikan saja ya, langsung kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, cuman yang di poin C itu di sini negatif, di sini positif, nanti hasilnya negatif ya. Yang poin D negatif dikalikan ke negatif, nanti hasilnya positif. Oke, sekian dari Bapak ya, sekian untuk hari ini. Jika belum jelas silahkan bertanya ke Bapak ya, langsung ke Bapak. Oke, untuk hari ini sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.